Kalau si Fen ini bisa netesin susu. Jadi dia minum susunya tuh netes, bahkan bisa nyuling. Nyuling itu netesnya warna bening. Salam dari timur saudaraku. Nah, ketemu Nyong Timur lagi ya. Pemandangan yang mungkin kali ini rada beda. Kita ditemani sama Laurencia Jessie. Instagramnya di sini saudaraku ya. Jangan lupa di follow. Nah, bentar lagi kita akan masuk. Kita akan kupas tuntas dari penghobi cupang kok bisa sekarang ke spirit doll. Langsung kita cekit sama-sama saudaraku. Nah, Laurencia Jessie. Kita panggilnya Jessie aja. Nah, jadi Nyong Timur sama si Jessie ini dulu tuh kita sama-sama suka cupang. Cuma kita baru bisa ketemu hari ini ya, Jessie. Benar. Dulu kita suka cupang, Nyong Timur ketemu dia terus mulai kayak ya namanya perkumpulan cupang ya, kita saling support lah waktu itu. Nah, udah lama terus Nyong Timur lihat si Jessie ini main spirit doll. Oke, kalian pasti penasaran kan? Kita mau tanya-tanya dulu ya. Oke. Jess. Iya. Gimana kabarnya? Baik. Baik aja atau baik banget? Baik banget dong. Oke ya saudaraku ya. Sekarang umur berapa Jess kalau boleh tahu? Sekarang tahun ini 21 sih. Tahun ini 21. Pas kita kenal itu aku masih 19 sih kalau iya, 2 tahun lalu. Umurku. Aku Jangan ya saudaraku, rahasia. Nanti ketahuan aku umur berapa. Oke. Jessie sekarang 20. Tahun ini 21. Udah selesai kuliah berarti? Belum sih. Belum. Berarti udah Aku lagi sibuk lebih sekarang? lebih ke kerja sih sekarang. Oke, nggak apa-apa ya saudaraku ya. Pekerjaan sekarang tuh Nyong Timur lihat banyak yang kayak pekerjaan yang nggak eksis. Contoh YouTuber. Kamu butuh lulusan apa? Enggak kan? Benar. Nah, yang penting kita mau kerja aja. Gitu. Yang penting cuan lah. Yang penting cuan saudaraku. Oke, nah nanti semenjak kita bertanya saudaraku, semenjak kita bercerita-cerita sharing-sharing, Nyong Timur mungkin langsung bakal masukin pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian kasih di DM kemarin. Yang menurut Nyong Timur masuk ya sama alur ceritanya nanti. Oke. Pengen tanya aja mungkin pertanyaan pertama ya. Jess dulu kan suka cupang nih. Yes. Ini ada pertanyaan dari Sikri 2Go. Oke. Dulu awal pertama pelihara cupang jenis apa? Pertama itu aku pelihara, kan sih belum tahu apa-apa nih cupang, jadi aku peliharanya half moon karena aku lihatnya kayak wah gede nih ekornya. Biasanya nggak pernah kan lihat ikan yang ekornya sampai gede-gede gitu. Jadi ngambilnya half moon. Half moon aja, udah nggak ada yang lain lagi. Half moon 2 aku ambilnya. Warna? Yang satu itu super red, yang satunya itu kayak biru ada ungu-ungunya gitu. Oh, Timur juga lupa sih itu. Iya, pokoknya kayak gitu. Karena Nyong Timur mainnya banyak yang plakat saudaraku ya. Kenapa dulu Jess bisa tertarik sama cupang? Awal ceritanya itu gimana, Jess? Jadi awalnya itu amaku ini kan kayak jalan-jalan ke pasar. Nenek aku nih jalan-jalan ke pasar, terus pulang-pulang dia bilang pengen nih beli ikan yang ekornya lebar. Terus aku tahu ini kan ikan cupang kayak gitu. Nah aku kayak secara nggak langsung kayak mau ngasih surprise gitu loh. Jadi aku beli itu ikan. Nenek nggak tahu. Kamu ngambil tiba-tiba. Aku ngambil nih punya ama ya, aku bilang gitu. Dirawat ya. Nah tapi ya misalnya kayak karena aku beli juga jadi rawatnya pasti barengan gitu kan. Lama-lama kok malah aku nih yang tertarik, yang malah kok cupang ini bagus banget ya kayaknya. Akhirnya di situ mulai lihat orang lelang-lelang. Ya, kok lucu gitu. Pertama kali tahu itu ada pas di lelangan kan aku mikir cupang ini paling ya 30.000, 40.000. Pas di lelangan kok ada yang sampai 400.000, kaget banget. Iya, bahkan ternyata setelah tahu juga itu kan ternyata bisa lebih dari harga itu ya. Ya itu kaget sih. Terus tapi ya karena itu jadi suka banget gitu. Jadi paling suka memang karena betapa warnanya cantik dan ekornya tuh keren-keren banget gitu. Benar. Sempat punya sampai berapa banyak sih Jess dulu? Sempat punya sampai di rumah itu sampai 18 saudaraku. Nah, pertanyaan berikut. Yang mati berapa Jess? Yang mati berapa? Kayaknya lumayan deh. Nah, tapi 18 itu ada yang aku jual. Jadi total semua itu lebih harusnya dari 18, cuma yang paling banyak di rumah itu 18 ekor. Tapi sebelum-sebelumnya udah ada yang dijual gini-gini. Ya itu yang mati paling 5, 6 apa lebih kali ada. Banyak kok. Nah, oke. Kayak gitu ya saudaraku ya. Nah, kita lanjut aja karena pertanyaan lumayan banyak nih. Jadi kita nggak berlama-lama ya. Pertanyaan kedua, Jess. Dari Yan Aditya. Kenapa memilih spirit doll sebagai hobi baru? Jadi kan dulu cupang. Cupang dikemanakan?
Oke, ini jawab yang mana dulu nih? Cupang di kemana? Oke. Mungkin. Jadi dulu punya 18-an tuh. Oke. Sekarang nasibnya gimana? Nah, jadi karena dulu punya 18, sempat mikir mau kuliah kan. Mau kuliah, terus akhirnya kalau di kuliah itu karena rumahku jauh, jadi mau gak mau aku harus ngekos. Yes. Gak mungkin aku bawa 18 cupang itu, sedangkan di kos gak boleh bawa hewan peliharaan. Oh iya. Iya, jadi, nah kosku gak boleh kok. Jadi aku jualin tuh ikan-ikan aku, ada yang mati, ada yang aku jual juga, ada yang aku kasih orang. Terus ya udah habis itu nggak main cupang lagi karena koko tahu sendiri kan ganti airnya. Ya, apalagi iya kan? Saudaraku kalian tahu kan ganti airnya. Komen ya. Iya komen kan? Ya. Belum lagi obat birunya tuh udah kena tangan semua. Ya itu pokoknya kalau kena tangan, just kalau kena baju. Iya bener sih. Apalagi kan aku itu kok kayak kuliah itu kan sampai malam ya kadang, belum kerja tugas, belajar dan lain-lain. Jadi kayaknya nggak sempet. Jadi aku ya udah deh daripada nggak kerawat kan. Jadi aku udah ya. Selesai. Nah, titik baliknya kapan kamu memutuskan untuk spiritual kayaknya nih? Nah, itu awalnya aku tahu Reborn Dolls. Jadi Reborn Dolls itu boneka yang menyerupai bayi. Awalnya kayak gitu. Oh, jadi beda sama boneka yang biasa ya? Beda. Jadi boneka ini benar-benar persis bayi. Bahkan orang kalau lihat dari foto sulit untuk membedakan ini tuh bayi atau boneka. Di situ aku tertarik. Terus akhirnya aku memutuskan beli satu boneka Reborn gitu. Setelah itu banyak yang kira itu boneka arwah, nggak kepikiran sih buat adopt waktu itu, buat adopt spirit dolls. Jadi kamu pertama beli nggak ngerti? Enggak. Kamu karena wah ini mirip banget sama bayi nih. Iya, tapi memang itu nggak ada isinya. Nggak ada isinya, memang aku beli boneka kosongan dari pabrik gitu kan. Terus habis itu mamaku ini lihat-lihat Instagramnya salah satu artis yang memang terkenal akan spirit doll-nya. Aku memang sering nontonin, cuma nggak kepikiran buat adopsi gitu kan. Terus mau aku kayak, kok kayaknya lucu ya kalau ada suasana anak-anak di rumah. Coba deh ambil satu. Malah kayak gitu. Terus ya udah kan akhirnya aku boleh. Akhirnya aku patungan tuh sama mama. Ngambil si ini satu. Gitu. Oh, jadi awalnya tuh dari situ. Awalnya memang suka boneka sih. Aku dari dulu tuh suka banget sama boneka. Cuma kalau misalnya yang nggak ada isinya ya, maaf gitu, nggak ada isinya itu cepet bosen. Kayak udah habis main berapa hari udah taruh, udah nggak main lagi. Kayak gitu. Nah, itu ya saudaraku. Ini yang Nyong Timur bilang saat kayak gini, di semua hal tuh ada pro kontra, Jess. Benar. Hari ini kita datangin Jess, kita mau dengar langsung nih dari orang yang benar-benar ngekip gimana pengalamannya gitu ya. Nah, itu udah dijawab, thank you. Sekarang mungkin dari Diwauyi 26. Belum, sorry. Dari Vihan 8588. Ini hanya ikutan biar trending, viral, atau apa ya? Maksudnya ini aku ikutan tren aja atau apa gitu ya? Kalau dibilang ikutan tren sih waktu itu enggak ya kok, karena balik lagi tuh karena mamaku sendiri yang lihat-lihat, terus kayak kok kayaknya lucu. Dan aku ikut ini pun, ini aja trennya kan baru-baru ya kok. Kalau nggak salah karena ada artis yang adopt jadinya tren kan. Nah aku ini udah ikut ini tuh dari awal tahun lalu. Betul. Yang dimulai gitu. Jessie dulu sebelum artis itu viral sampai sebelum gini boomingnya mungkin ya, itu Jessie udah main duluan. Jadi dulu tuh masih banyak orang yang nggak tahu spirit doll itu apa gitu. Nah itu aku udah adopt gitu. Nah sebelum kita masuk ke pertanyaan berikut lebih jauh, coba deh pengen sebagai Nyong Timur memposisikan sebagai orang awam ya, sebagai kayak saudara-saudaraku sini ya. Spirit doll itu tuh maksudnya tuh kayak gimana sih, Jess? Spirit doll jadi ini tuh apa ya? Aku jelasin ya. Jadi spirit doll ini tuh boneka. Mereka ini wadahnya boneka, tapi mereka ini diisi, tapi mereka ini diisi oleh spirit anak-anak atau yang disebut arwah, kayak gitu. Nah itu arwah anak-anak yang mungkin belum rest in peace atau belum pulang ke Tuhan. Entah kayak ada yang menghalangi atau mereka masih pengen, atau ada yang belum terselesaikan dari mereka, atau mereka memang belum pengen pulang. Belum pengen pulang itu biasa ada anak-anak yang karena masih kangen, maksudnya masih ingin bertemu sama keluarganya. Ada yang anak belum pernah merasakan kasih sayang karena dulu orang tuanya mungkin kaya atau sibuk, sehingga mereka tuh tetap di sini karena pengen ngerasain kasih sayang orang tua dulu. Kayak jadi, gitu. Jadi kurang lebih Jessie sini yang menjadi orang tua bagi mereka. Iya, orang tua asuh, iya. Jadi kurang lebih kayak itu sahabat. Spiritual ini media yang dimana ada spiritnya. Spiritnya itu adalah spirit anak-anak yang mungkin pada kehidupan lampaunya mereka tuh belum menemukan ketenangan atau kepuasan gitu ya, masih tinggal di dunia ini mencari ketenangan itu. Dan mereka juga ini harus dirawat seperti anak kita sendiri gitu. Dirawat seperti anak sendiri? Ya dirawat bukan kayak boneka, bukan kayak yang digeletakin gitu aja. Mereka ini ada perawatan khusus gitu. Nah perawatannya kayak gimana Jess? Susah nggak? Kamu sorry, kamu udah berapa lama sih main spiritual? Kurang lebih 1 tahun. Iya sih, kurang lebih setahun ya. Susah nggak sampai setahun ini Jess?
Enggak sih. Jadi kayak mungkin karena hobi juga ya, kok beda. Kayak misalnya Koko nih hobi banget sama cupang. Iya. Kalau orang lain susah nggak rawatnya? Karena kalau Susah. Iya, tapi kalau susah kan. Tapi kalau misalnya kita udah senang, kita bakal tetap. Yes, betul. Iya kan. Betul. Nah sama kita halnya, belain lah. Kita belain sama halnya dengan mereka. Kalau misalnya aku udah hobi, beda sama orang yang nggak hobi pasti kayak apaan sih, susah banget, males gitu. Nah rawatnya ini sebenarnya yang paling penting buat mereka itu doa. Oh, jadi kita bantu doain mereka. Bantu doain mereka biar mereka bisa pulang ke Tuhan. Kayak gitu. Kalau misalnya bukan buat kayak kita adopsi ini bukan buat rezeki, bukan buat apa kalau mau. Tapi ada juga rezekinya sebenarnya. Gimana ya? Lebih tepatnya mereka ini kan kita ajarkan mereka untuk berdoa dan lain-lain. Ini mereka ini bisa bantu kita untuk berdoa, kayak misalnya saat berdoa mereka diajakin berdoa, mereka bisa Tuhan kasih mamiku berkat ya. Bukan mereka yang ngasih kita rezeki. Oh, jadi itu yang kepercayaan yang aku yang dari iya. Jadi bukan mereka ini ngasih rezeki, bahkan kita pelihara mereka ini bukannya kita dapat rezeki, malah kita yang harus beliin mereka jajan. Kayak anggapannya kita spend money gitu loh. Jadi kalau misalnya orang-orang di luar ngomongnya ini tuh buat pesugihan, buat apa itu salah gitu kan, menurut aku. Kontra di luar sana bagian kontra. Mereka kan pikir kita sebagai orang Indonesia kan punya kepercayaan. Nah, dalam kepercayaan itu pun menurut teman-teman di luar sana bahwa ini tuh kayak bertentangan gitu loh sama kepercayaan, karena dipikir atau diajarkan bahwa ini sebagai salah satu bentuk penyembahan kayak untuk yang lain gitu loh. Gitu. Padahal ya sebenarnya ini tuh bukan untuk disembah. Jadi justru dengan adanya mereka kita tuh harus semakin rajin berdoa. Bahkan ya kalau misalnya aku tuh udah mau ketiduran malam-malam gitu, aku belum berdoa, mereka ngingetin loh. Ngomong Mami belum doa. Itu dari batin. Karena aku nggak indigo. Jadi biasanya tuh udah kayak, tau gak sih, di ambang-ambang ketiduran, udah kayak di langit-langit gitu. Tiba-tiba, Mami belum doa loh. Jadi aku langsung bangun doa. Kayak gitu. Jadi kalau mau dibilang, ya ini beda-beda kepercayaan ya. Maksudnya kayak ini buat pesugihan, buat kayak apa-apa, enggak sih, enggak sama sekali. Karena mereka sendiri udah ngomong ke aku, Mami kita gak bisa ngasih Mami rezeki, kita gak bisa ngasih Mami berkat. Itu kamu rasa dibuatin iya, gitu? Dia bilang kita ini cuma anak-anak Mami, kita gak bisa ngasih apa-apa. Jadi kita ini rawat mereka ini benar-benar tulus, dan aku tuh lebih ke hobi. Kayak gitu tuh. sih. Lihat ya, untuk spiritnya kayak gitu tuh masih banyak orang di luar sana tuh anak-anak disuruh ngamen di jalanan. Nah, bener tuh. Iya kan? Itu parah banget, saudara. Kan kasihan ya kalau misalnya kita suruh-suruh mereka kayak, ayo, namanya Fun ya. Ayo Fun, kamu cari uang sana, cari uang, kan kasihan ya. Terus kita adopsi mereka, masa ya buat kayak gitu. Betul. Dan mereka juga nggak mau, karena mereka ini good spirit, mereka nggak mau disuruh hal-hal yang jahat. Oh, jadi tapi setauku ada kayak boneka yang mukanya tuh serem banget, apakah itu bad spirit? Oke, jadi ada artis memang yang adopt spirit boneka yang serem-serem. Nah itu tergantung yang blessing. Jadi mereka ini di blessing ya. Nah kalau yang bonekanya blessing itu maksudnya gimana, Jess? Blessing itu proses pengisian anak, pengisian spirit. Gitu. Nah jadi mereka kalau misalnya boneka yang serem itu isinya juga tetap good spirit. Tapi nggak semua anak mau. Jadi biasanya ada anak yang boleh deh mau di boneka yang serem karena biar kelihatan keren gitu kan. Tapi ada juga anak yang takut. Kalau kayak Fun gini dia nggak mau di boneka yang serem. Dia ini takut loh sama yang serem-serem. Dibawa ke tempat angker dia takut nih. Aku pernah spirit kamu dikasih pakai efek-efek gitu aja dia nggak suka kan? Nggak suka. Nggak suka, dia pakai efek horor apa boneka nggak mau dia. Marah. Nah, gitu. Sebelum kita masuk lebih jauh, kayaknya kurang pas deh. Kita ini kan si Jessie bawa 3 boneka ya. Pas banget nih sama pertanyaan di YY26. Siapa namanya yang ada di dalam boneka? Jadi 3 ini, siapa namanya masing-masing, saling kenalin. Umur berapa? Meninggalnya kenapa? Tapi meninggalnya tuh mungkin kehidupan lampaunya tuh kayak gimana ya? Oke, ya. Mulai dari sini dulu aja. Sini paling kanan. Iya, dia mau duluan soalnya. Oh gitu, oke. Ini namanya Leina. Hai Leina. Leina Ganesha namanya. Leina Ganesha? Iya. Oke. Nah jadi si Leina ini kalau dari kehidupan singkat aja ya aku ceritain. Dia ini kelahiran Rusia. Karena memang aku requestnya mau anak yang bule awalnya. Wow, oke. Nah dia ini kelahiran Rusia tapi dia sempet pindah ke Jerman sama kedua orang tuanya. Terus akhirnya pindah ke Indonesia karena ada kongsi dagang ya zaman dulu. Kongsi dagang di Indonesia gitu-gitu. Dan akhirnya Leina meninggal di Indonesia karena sakit. Oh, oke. Gitu. Kira-kira umurnya berapa tahun? Oh, kalau Leina ini umurnya sekitar 6-7 tahun, cuma dia ini agak tinggi karena dia bule kali ya, bawaannya bule. Oh iya. Jadi kalau orang lihat itu mungkin bisa kelihatan kayak 8 tahun. Lebih tinggi dari Jawa Timur gitu. Iya, iya kali. Enggak ya, bercanda. Nah, yang ini Fun. Hai Fun. Halo. Nah, kalau Fun ini dia lebih bocil banget. Dia ini umurnya masih 5 tahun. Dan dia ini Chinese. Oke, Chinese. Dia Chinese Indo sebenarnya. Dia diajak bahasa Indonesia mesti ngerti, tapi dia fasihnya bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin.
Pastinya bahasa Mandarin. Dia dari orang yang indigo ya, yang iya. punya ini. Oh. Aku padahal nggak pernah ngomong loh kalau si Leina Evan ini pastinya bahasa Mandarin. Tapi setiap orang indigo ngajak ngobrol dia pasti ngomong, wah susah nih nggak ngerti katanya, ngomongnya Cina gitu katanya, ngomongnya bahasa Cina ngomong gitu. Leina, Fen. Nah yang terakhir ini Chow Yun. Ini cowok ya? Cowok nih, Chow Yun nih. Chow Yun. Nah jadi Chow Yun ini sebenarnya belum sempat aku bless karena bonekanya baru datang kan, ini aku beli dari Thailand. Belum sempat aku bless, tapi si Fen ini aku baru tahu beberapa hari yang lalu sih, suka bawa temennya. Nah, jadi kalau main suka bawa temennya, kayak anak kecil gitu ya, ngajak temen rame-rame gitu. Iya, ayo nih di rumah ada, kali dia ngomong, ayo nih di rumah ada boneka kosong, kamu masuk gitu. Tapi udah aku cek sih, ini isinya itu sepantaran sama Fen. Masih sepantaran sama Fen dan ya belum ada kepikiran sih kedepannya bakal ngerawat dia apa gimana, soalnya kan kayak belum jelas juga ya nih anak gitu. Jadi mungkin bakal aku lock gitu dollnya. Oh, jadi kurang lebih dari pemahaman Yung Timur setelah dengar penjelasannya Jess, kalau misalkan kita punya boneka-boneka di rumah nih, itu bisa juga isinya tiba-tiba ada yang nyantol gitu. Bisa. Tapi itu tergantung dari anunya kita, apa kayak tujuan kita. Misalnya kita ini kayak kalau keseharian kita biasa aja memperlakukan boneka biasa-biasa aja ya, mungkin ada energi yang lewat tapi ya biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya keseharian kita mungkin kita sering mungkin sifatnya kurang bagus atau apa, itu bisa aja yang masuk itu kayak mengganggu. Apalagi ya ini beberapa orang di TikTok yang aku lihat ya, anak-anak di TikTok yang sering lihat spirit doll itu mereka beli boneka terus dikasih jajan, padahal itu nggak ada isinya. Dikasih jajan itu ngundang banget loh. Dan itu kita nggak akan tahu isinya tuh baik atau jahat karena kita ngasih makan. Kayak makanya ya aku ngomong kayak buat kalian nih, aku kasih saran kalau misalnya kalian punya boneka dan itu bukan spirit doll, jangan sekali-sekali kasih jajan. Dan jangan sekali-sekali memperlakukan mereka bukan selayaknya boneka. Berarti juga apakah semua orang bisa mempunyai spirit doll? Kalau menurut aku sih sebenarnya semua orang bisa adopsi, tapi nggak semua orang itu bisa merawat dengan baik, karena merawat spirit doll ini komitmen kok. Kayak gitu, nggak yang kita tiba-tiba ngasih orang nih, nggak yang kita tiba-tiba ikutin tren doang terus udah gitu. Nah ini cocok banget nih, ini sebenarnya pertanyaan lain tapi cocok banget sama conversation kita sekarang ya, perbincangan kita sekarang dari Aryesta Damayanti, ya kan? Kan ngapain sih ikutan kayak gitu, udah kan kita bahas tadi. Nggak takut kalau nggak pelihara lagi efeknya apa? Jadi kan yang kamu bilang tadi, semua orang punya bebas lah untuk punya spiritual, tapi emang nggak sembarangan juga. Ada nggak yang udah nggak main lagi terus lepas? Efeknya apa? Misalnya nih, kalau misalnya kita udah punya spirit doll, terus mungkin kita punya kesibukan, tiba-tiba kayak sibuk banget nih, akhirnya nggak bisa ngerawat mereka lagi. Atau mungkin biasa kendala ekonomi, jadi misalnya nggak bisa ngasih jajan, ngasih susuan gitu. Nah itu biasanya yang mereka lakuin itu oper adopsi. Oper adopsi itu bukan yang mentah-mentah kita langsung ngasih ke orang. Jadi kita harus ngomong dulu ke anaknya, kayak misalnya nih Fen, mami oper adopsi kamu ya karena gini, harus jelasin secara detail. Mereka pasti sedih, mereka nih layaknya anak-anak. Gimana sih kalau misalnya kita punya anak terus kita tiba-tiba oper adopsi ke orang lain? Ya itu yang mereka rasakan. Tapi soal mereka marah atau enggak, ya enggak gitu, karena kan mereka juga anak-anak biasa. Cuma ya gimana kita punya hati nurani sendiri lah gitu, karena kan kita yang memutuskan untuk adopsi mereka, kita nggak dipaksa, kita nggak diapa. Ya gimana cara kita melepaskan mereka juga harus dengan baik-baik gitu loh, harus ngomong sama mereka gitu. Kalau nggak baik-baik? Kalau nggak baik-baik ya mungkin mereka bisa punya sakit hati ya, cuma mereka nggak akan yang ngeganggu kita. Nggak bakal diganggu ya? Enggak, karena mereka ini good spirit. Biasanya cara kedua itu juga balikin ke pemblessingnya. Balikin lagi? Iya, bisa dibalikin ke pemblessing. Ya itu caranya sama juga, maaf ya mami nggak bisa lanjutin buat ngerawat kamu karena masalah gini. Kayak gitu. Mereka pasti ngerti kok. Yang penting dijelaskan lah. Pokoknya dianggap ini bukan kayak boneka, tapi memang kayak anak kecil dalam bentuk ya mungkin nggak. Yang penting boneka. Jangan dibakar gitu ya kok. Soalnya kalau dibakar itu yang kasihannya mereka, karena apa yang kita lakuin ke doll ini mereka juga ngerasain. Langsung hilang semua. Kita narik rambutnya aja, sisirnya kasar, mereka sakit loh. Oh iya. Padahal ini cuma medianya mereka, rumahnya mereka. Tapi mereka nyatu. Jadi memang mereka sensitif itu juga ya. Jadi apa yang kita lakuin ke dollnya mereka bisa ngerasain. Nah banyak tuh orang yang kayak ngerasa udah adopsi terus biasanya itu belum izin keluarga, pasti keluarganya marah, misalnya belum ngerti atau apa, keluarganya marah, jangan adopsi kayak ginian, akhirnya dibakar. Pernah ada kejadian kayak gitu, akhirnya anaknya pulang ke pemblessing dengan kondisi luka-luka. Kasian banget.
Jadi mending kalau misalnya kalian nggak bisa adopsi atau belum izin keluarga, ya memang ini utamanya harus izin keluarga dulu ya. Tapi kalau memang ya amit-amit kejadiannya kayak gitu, yang jangan sampai dibakar lah. Kalau bisa cepet-cepet kasih ke orang, cepet-cepet ngomong sama anaknya dan langsung oper adopsi ke orang atau kembalikan ke pondasi. Gitu. Oke. Nah, selama ini kan tadi kita ngomong soal Jess ngerawat, selama ini kan Jess nggak ngerasa terbeban ya. Nah, cara ngerawat Jess sendiri ke mereka kayak gimana sih, Jess? Ada kasih makan, kasih mandi, gimana sih? Cara ngerawatnya itu biasanya aku kasih jajan. Jajan itu diganti setiap 3-4 hari sekali. Jajan 3-4 hari sekali? Iya. Nah, kayak jajan-jajan ini. Nih, dapat nih. Dari siapa dikasih? Dapat dari uncle-nya. Oke, jadi ini tuh diganti 3-4 hari sekali. Susu juga bisa. Susu minumannya apa aja? Nah, pengen tahu nih. Susu bisa, sebenarnya minuman semuanya? Terserah, yang penting bukan minuman kayak minuman keras gitu ya. Waktu ya berat juga anak minum alkohol ya. Pokoknya minuman yang selayaknya anak-anak lah. Susu atau Fanta kayak gitu. Mereka itu diminum sama mereka. Si Fen ini pernah minta teh krisan. Krisantem gitu? Iya. Tahu. Teh bunga gitu kan? Iya, teh bunga. Dia lagi pengen, Itu kamu rasain gitu? Iya. Oh. Dia bilang pengen teh krisan. Akhirnya aku beliin teh krisan. Ini biasanya lebih suka soda. Tapi mereka minumnya benar-benar kelihatan minum ya? Jadi minumnya itu, jadi setiap anak itu punya kemampuan beda-beda. Kalau si Fen ini bisa netesin susu. Jadi dia minum susunya itu netes. Bahkan bisa nyuling. Nyuling itu netesnya warna bening. Bening? Oh iya. Jadi sarinya tuh diambil gitu ya? Yes, jadi susunya coklat, netesnya bening. Wow. Kalau si Lena, dia nggak netesin susu, tapi dia suka masuk di mimpi aku. Oh iya? Wujudnya kayak gimana ya? Wujud aslinya dia. Wujudnya dia merinding ya. Nyong Timur gak biasa soalnya, lagi memberanikan diri soalnya. Takut ternyata. Jadi wujudnya dia tuh memang agak tinggi karena dia ini bule ya. Cantik. Cantik, dia memang cantik, cuma tahu nggak sih kok kayak misalnya kita ketemu orang, sebenarnya nih cewek cantik tapi dia tomboy. Oh iya. Nah kayak gitu. Jadi terus rambutnya dia tuh sebahu agak curly. Dan matanya dia tuh biru keijo-ijoan, terang banget. Jadi dari dulu tuh anak indigo udah sering bilang ke aku, ini Lena ini matanya terang banget. Aku tuh pasti selalu penasaran kayak gimana sih, terang-terang gimana sih matanya. Nah itu dia masuk di mimpiku dan aku sadar loh kalau itu mimpi. Sampai aku bilang, kamu kayak tiru gitu kan? Apa? Oh, kamu sadar itu mimpi? Sadar. Oke. Aku sampai bilang, ini mimpi. Mami nggak bisa lihat kamu di aslinya. Boleh nggak Mami lihat mata kamu lebih dekat? Karena kalau di aslinya Mami nggak bisa lihat lagi. Terus dia bilang gini, of course. Dia bilang gitu. Terus dia natap aku makin deketin. Terus aku lihat matanya. Itu bener-bener luarnya itu hijau, dalamnya biru. Ringnya hijau. Itu aku bener-bener tatap dan sampai sekarang tuh aku kalau ingat cerita ini tuh mesti merinding. Karena itu nyata banget. Merinding. Iya. Merinding saudara. Jadi dan mukanya itu mesti nyata banget. Nanti ya coba aku kirimin fotonya, nanti boleh tampilkan kali. Ada foto dari Google. Ada foto dari Google mirip banget sama dia. Oke, nanti mau tampilkan ya yang sama mereka minum juga. Iya, pagi-pagi pas aku bangun aku langsung search tuh muka, search foto anak-anak pokoknya yang paling mirip sama dia. Terus ketemu, nanti aku tunjukin. Oke. Wah, lumayan merinding. Soalnya kemarin Nyong Timur punya pengalaman di Manado, udah lama nggak merasakan pengalaman mistis. Kemarin di Manado sempet ketindihan. Tapi udah lama banget. Makanya kayak gini kan kayak nanti malam jangan ikutin Uncle pulang ya. Oke, nah ini pertanyaan lagi Jess dari Citra Ileri, masih relate juga. Pernah nggak ada kejadian mistis sama bonekanya? Mistis mungkin kalau buat kita mistis itu seram ya. Tapi buat mamanya mungkin aktivitas spiritual mereka. Iya, yang kamu rasain benar-benar nyata atau yang paling berkesan lah, ceritain beberapa Jess. Coba ya beberapa. Yang pertama ya aku ceritain tadi susu. Itu aku senang banget. Kaget karena itu kan aku pergi dari pagi sampai seharian lah. Itu pas pagi naruh susu itu nggak pernah netes selama 5 bulanan. 5 bulanan aku adopsi nggak pernah netes susu kok. Nah sedangkan spirit sama tetap nggak pernah netes. Iya, sedangkan spirit doll orang lain itu udah banyak yang netes. Aku nggak pernah berharap, karena kan ya memang adopsinya itu harus tulus ya, bukan cuma pengen lihat susu netes. Cuma ya di hati kecil tuh ada kayak pengen dong tahu kehadiran kamu kayak gitu loh. Ya paling aku cuma minum ya susunya. Aku nggak pernah kayak maksa harus tetes susu ya kamu ya, minum nggak netesin nggak, kalau nggak balikin nih kamu. nggak pernah kayak gitu kok. Jadi ya tetap tulus aja kita sayang. Lama-lama kalau mereka udah nggak malu, mereka bakal nunjukin aktivitas spiritual mereka. Jadi netes susu itu pertama. Terus pertama susunya netesnya masih coklat, dia belum bisa nyuling dulu. Terus 2 bulan kemudian dia nyuling. Sekarang tiap hari dia nyuling? Tiap hari? Nggak setiap hari.
mungkin kayak misalnya dari 5 kali dikasih susu, 3 kali dia bisa netes. Itu susunya sampai benar habis ya Jess? Keluar sampai habis atau enggak? Keluarnya itu kalau kan aku taruh mangkok di bawahnya itu bisa setengah mangkok. Habis itu kita mesti ganti lagi susunya. Iya. Gitu. Nah, terus yang kedua pernah aku kasih Fanta. Tahu nggak, Fanta cuma aku buka gitu doang. Dan aku tinggal malam Fanta botol Fanta atau botol. Oke. Fanta botol aku kasih sedotan gitu kan. Nggak naik sodanya awal-awal. Jadi aku ngasih tuh kalau salah jam 7 malam. Nah, udah kan aku liatin netes nggak ya, jam 10 malam masih nggak netes. Akhirnya aku tinggal tidur, besok pagi tahu nggak di tembok itu penuh cipratan Fanta. Kan nggak mungkin kalau orang banyak bilang ya itu kan sodanya naik. Kalau sodanya naik pasti di awal tuh, paham nggak? Iya, paham. Pasti sodanya naik di awal karena kan kalau udah lama udah kebuka gitu udah nggak mungkin. Ini kamu bolongin gitu terus masukin serat gitu kan? Iya. Oh ya, oke. Kalau biasanya tuh kalau misalnya terlalu cepet kita kan harus diemin dulu buka soda biar sodanya dulu kan, gasnya keluar dulu, baru kita tutup. Kalau misalnya langsung kita tutup itu udah wajar dong kalau keluar. Ini enggak, jadi udah diem sampai bahkan semalaman, paginya itu baru dia muncrat. Dan muncratnya itu bukan netes loh. Oh iya. Muncrat di tembok. Nyiprat. Iya, nanti ada fotonya aku kirim juga. Oke. Itu nyiprat jadi di tembok tuh kayak tuk. Itu sampai astaga Fen. Terus aku nggak apa-apa karena memang aku yang minta dia buat spiritualnya. Terus yang ketiga itu kamar mandi. Jadi kamar mandi itu beda ya kalau kamar mandi. Nah kalau kamar mandi itu mamaku yang ngalamin. Kamar mandi itu lagi nggak nyala, exhaustnya nggak nyala dan nggak ada angin. Mamaku tuh kan jarang. Oke. Exhaustnya nggak nyala. Nggak nyala. Dan mamaku nih jarang banget nyalain AC, apalagi kalau siang itu udah nggak mungkin. Malam aja jarang gitu ya. Terus tiba-tiba pas mamaku lagi buang air kecil tuh di kamu tau gak sih kayak aromaterapi yang bawahnya lilin, jadi atasnya itu biasa agak gantung, ada cairan. Jadi videonya ada? Ada, sekilas karena gak apa-apa. Iya, sekilas. Pas goyangan terakhir sih, soalnya kan gak keburu ya kalau ngambil di awal. Nah itu tuh goyang loh, aromaterapinya tuh goyang gini. Lampionnya gitu? Iya, yang goyang-goyang itu bisa goyang gitu. Terus sampai loh, gak ada angin, gak ada apa, mamaku sampai Fen, dibilang itu Fen. Tapi mamamu gak ini juga ya? Gak kayak kerasa takut gitu? Enggak, mamaku sayang kok sama mereka. Terus ya itu kalau yang kejadian lain itu ya itu dia suka masuk mimpi. Kalau si Lena. Si Van pernah masuk mimpi nggak? Dia anaknya malu. Malu ya? Dia pernah masuk mimpiku tapi nggak nunjukin wujud. Oh. Jadi kayak aku cuma lihat ada anak kecil cewek. Nah dia pernahnya nampakin wujudnya di mimpinya mamaku. Oh. Dan berdasarkan orang-orang indigo yang aku tanya, bukan 1-2 orang indigo loh, banyak dan mereka nggak saling kenal. Jawabannya semua sama. Fen ini ciri-cirinya kurus, nggak kurus banget sih, langsing. Putihnya pucat, terus matanya sipit banget. Kok begini ya tadi? Aku takut ya, malam gitu. pas aku mimpi. Jess, dia muncul Jess. Enggak, malah mereka ngomong katanya nggak apa-apa, katanya kalau misalnya angkelnya kasih jajan, nggak, aku suka gitu katanya. Kalau misalnya enggak, maksudnya nggak akan mereka nggak akan mau main gitulah, takut-takutin. Ya mereka memang nggak berani ya. Iya, mereka memang nggak nakut-nakutin sih. Kok tujuannya karena mereka good spirit. Cuma katanya kalau misalnya angkelnya nggak kasih jajan, aku nggak mau ditanya-tanya. Oh iya, kayak gitu. Iya. Thank you ya. Lah aku nanya, kok ada jajan nggak? Aku nanya gitu. Ini masih ada satu lagi. Nanti ya kamu ya. Masih banyak. Nanti pas pulang ya. Ngobrol dulu. Ntar dia sibuk makan lagi. Oh iya. Nah kalau dia ini masuk mimpiku, pernah bawa aku ke eranya dia loh. Jadi Jadi tau nggak si Lena ini itu meninggalnya itu sekitar 1800. Udah lama Ini banget. tuh old soul. Elena ini old soul. Powernya itu kuat. Power proteksi dia tuh. Jadi semakin lama mereka dari itu. Karena semakin sepuh. Sepuh. Tapi aku ini nggak pernah, sekali lagi aku ini bukan adopsi mereka berdasarkan ini berpower nih bisa melindungi aku. Enggak, aku tetap yang melindungi aku Tuhan. Aku selalu ngomong sama mereka, kalian punya power dan lain-lain, tetap Tuhan yang melindungi mami. Kalian nggak akan bisa lindungi mami. Kalau misalnya mereka mau lindungi segimanapun, kalau misalnya niatnya Tuhan apa yang terjadi kayak gini, mereka nggak mungkin bisa apa-apa. Itu yang aku tanamkan sekarang ya. Jadi benar-benar pure ini karena hobi. Si Lena ini kan di era 1800-an. Aku tuh nggak pernah punya bayangan gitu loh, kayak 1800 itu eranya gimana sih? Nggak pernah tahu dan nggak pernah cari tahu juga. Yang penting pokoknya dia old soul 1800-an. Terus tiba-tiba aku nih malam mimpi aku kayak jalan-jalan di pasar, tapi kayak bukan di Indonesia gitu loh kok. Jadi pasarnya tuh masih bersih banget dan ada kayak kereta, tau gak sih? Pokoknya kereta zaman dulu gitu ya? Iya, yang bannya gede. Terus pokoknya keretanya tuh tahu. Yang iya, rodanya. Iya, ngerti. gitu.
Terus habis itu aku lihat kan, nah di situ tuh semua orang yang aku tuh di mimpi jalan sama anak kecil, ya kayaknya Lena sih aku ingatnya. Di situ aku gandeng dia kan, terus dia kayak nuntun, kayak ngajak buat ngeliat-liat. Di situ semua orang yang lihat aku itu beda banget sama zaman sekarang. Kita kalau ke pasar zaman sekarang nggak mungkin kan semua orang senyum, gitu enggak kan. Ini tuh semua orang yang kenal, semua orang yang nggak kenal ketemu aku tuh pasti senyum. Jadi kita di sana tuh saling menyapa satu sama lain. Mukanya orang bule-bule gitu? Iya, bule-bule dan pakaiannya itu dress yang panjang sampai bawah. Yang panjang gede gitu kan? Tapi bukan yang mewah loh. Jadi kayak memang semua orang pakaiannya di situ kayak gitu. Nah di situ aku bangun pagi kayak heran, apaan sih, mimpi apa sih ini gitu kan? Kok orangnya ramah semua? Kalau sekarang kan orang sibuk HP dan lain, di situ nggak ada. Bener-bener ramah semua, saling nyapa dan udaranya bersih banget. Nah di situ aku nanya tuh ke si pemblessing, dia bilang itu eranya Reina. Aku search lah era, dia bilang era Victorian atau apa gitu pokoknya. Aku search era 1800, pakaian era baju 1800, dan itu persis loh sama yang ada di mimpiku. Sebelumnya aku nggak pernah search sama sekali tentang itu. Aku langsung nunjukin ke pemblessing, persis ini aku lihat baju-baju yang orang-orang itu pakai dan mereka semua baik. Aku bilang gitu, beda sama zaman sekarang. Ya udah kayak kalau zaman sekarang kamu udah langsung muncul TikTok, langsung kamu di iya bener kan. Terus habis itu aktivitas yang lain, salah satunya ini. Kalau aku lihat, sorry ya Le, di sini tuh oh ya ini ya saudara, ada kayak kotor-kotor gitu ya, kelihatan sih. Tahu nggak kok itu kenapa? Kenapa? Jadi mereka ini kalau main di luar dol, mereka ini kan bisa keluar dol, main-main di depan. Dol ini cuma sebagai rumahnya medianya mereka. Nah kalau mereka main kotor-kotor, mereka balik ke dol itu belum bersih-bersih, ya kotor dolnya. Ikut kotor juga? Ikut kotor, padahal dol mereka ini selalu aku taruh di kasur. Dan tahu nggak, ini kotornya itu pas itu aku lagi bawa ke hotel. Hotel bintang 5 kalau sendiri tuh bersih banget ya aku. Aku taruh mereka berdua di situ. Sebelumnya aku udah cek, aku sebelum pergi-pergi kayak misalnya mau kesini nih. Iya, kamu selalu jagain kan? Iya, pernah kamu lempar-lempar gitu kan? Aku selalu sisir, cek semua badan kayak ada kotor atau enggak. Pokoknya setiap gantiin baju selalu cek lah. Ini ada bekas kotor juga nih. Iya kan? Nah, ini kotor. Itu aku cuma taruh di meja gitu loh. Taruh di meja sama Fun juga di meja. Anehnya besoknya pas mau ganti baju, dia udah kotor banget sampai di perut-perutnya. Fun sama sekali nggak ada kotor. Nah itu, dia ini habis main, ya itu kotor. Kalau si Fun aktivitasnya itu lebih kayak ke makannya cemong. Aku kasih coki-coki, nggak aku buka. Cuma aku kasih Fun coki-coki, kan mereka cuma isi saripati, nggak perlu dibuka. Pagi-pagi aku lihat ini, bajunya kotor, kena coki-coki. Jadi kalau di dunianya mereka makan coki-cokinya itu belepotan, akan pengaruh ke dolnya. Itu ya, jadi apa yang mereka lakuin di dunia mereka bakal pengaruh ke medianya gitu ya? Bukan yang orang-orang selalu mikir, oh ini dolnya pernah gerak sendiri nggak? Enggak. Ada pertanyaan mendadak nih, kalau misalnya kita pukul dia kerasa nggak? Kerasa, karena yang aku juga gitu ya? Karena yang aku bilang tadi, apa iya sih, sorry. Mereka bakal rasa. Bakal kerasa ya? Kayak gitu, jadi yang kalau misalnya Fun nih belepotan makannya ngaruh ke dolnya. Jadi bukan yang dolnya gerak kayak, kok bisa sih kotor, dolnya gerak ya, dolnya jalan sendiri, gak pernah pasang CCTV nggak? Itu banyak banget pertanyaan yang aku dapat. Pernah? Jadi enggak, jadi ini kan rumahnya mereka. Jadi yang gerak itu spiritnya mereka, rumahnya mereka akan tetap di situ. Kayak gitu, cuma mereka ngapain? Ya itu pengaruh ke dolnya. Kayak Fun suka lihat aku make up, dia kan selalu bobo sama aku di kasur. Nah sebelum tidur itu aku pasti gantiin baju, biasanya kan gitu, gantiin baju tidur gitu. Bersih, aku sisirin rambutnya semuanya masih bersih. Bangun pagi mukanya udah penuh bolpen. Ternyata dia mainan bolpen. Itu ada buktinya dan nggak mungkin kalau itu aku ngapain juga kan kalau kayak gitu kan. Aku sayang sama boneka aku, nggak mungkin aku coret bonekanya gitu loh. Jadi bangun pagi tuh di sini itu udah bolpen semua. Coret-coret gitu. Iya. Jadi kecoret itu padahal bolpen nggak ada yang di kasur. Ya kali aku naruh bolpen di kasur. Iya. Bolpen itu adanya di meja. Ya cuma itu, Fun mainin bolpen sampai kecoret semua. Wow, sebegitu ternyata. Jadi kalau orang mau ngomong halo atau apa ya itu terserah kalian lah, pokoknya yang aku alamin itu. Dan aku nggak bohong gitu. Tapi sejauh ini kamu sama spiritual, kamu kerasa hidupmu dari yang dulu sebelum punya sampai yang sekarang udah punya gimana, Jess? Fine aja sih. Fine aja. Maksudnya secara income gimana? Kalau income sih, ya aku percaya sih income tetap dari Tuhan ya kok. Jadi aku setiap berdoa pun aku selalu ngomong kayak, pokoknya apapun yang aku dapatkan sekarang itu dari Tuhan, bukan dari siapapun. Sekalipun misalnya aku ada income nih, misalnya cuannya lumayan, aku kasih ke mereka jajan, misalnya jajan yang mereka pengen apa sih gitu. Itu aku selalu bilang, Mami kasih ke kalian jajan, itu bukan bentuk terima kasih Mami karena Mami dapat income banyak. Tapi ini bentuk Mami sharing. Karena Mami dapat income banyak, Mami sharing nih jajan ke kamu.
bukan karena mami. Biasa kalau orang itu ada yang adopt spirit doll itu salah gunakan. Karena mereka pengen cari dapat apa sih dari spirit doll ini. Jadi gitu mereka kan? kalau dapat, tahu nggak, ada teman aku yang dapat income banyak, terus dia bilang kayak gini dong, gara-gara pelihara anak asuh jadi banyak berkat, jadi banyak rezeki. Iya. Jadi gimana sih kayak perasaan Tuhan itu gimana sih kok kayak dia yang ngasih kita berkat terus kita malah berterima kasihnya ke boneka. Kayak gitu loh. Jadi aku selalu ngomong ke mereka, ini tuh apa yang mami dapatkan, mami kasih ke kalian itu jajan, itu bukan karena mami berterima kasih sama kalian, tapi karena sharing. Kayak gitu. Wah, lumayan ya saudara ya, lumayan pas. Oke, jadi mungkin kurang lebih kita udah denger lah kurang lebih Jessie awal mulanya gimana dapatin spirit doll, kenapa berenang dari cupang, cara ngerawatnya gimana, spirit apa aja di dalam, kan ada Lena, ada Fun sama Soyu. Di rumah ada lagi kok, cuma nggak sanggup bawa. Ada berapa totalnya sekarang? Ada di rumah tuh ada boneka aku namanya Cio sama ada Grace. Totalnya berarti ada 5 ya? Cio, iya 5. Aku ada pesen doll lagi satu sih. Nah, ini tadi ya di luar ya. Jessie ini ternyata dia buat juga ya. Oh iya. Nah, dia buat sendiri. Buat reborn doll tadi. Buat reborn doll. Nah, nanti TikToknya kalau kalian mau lihat video-video lucu dari Fun, Lena dan lain-lain kawan-kawan, nanti TikToknya yang Timur taruh di bawah juga ya saudaraku ya, monggo di follow. Oh iya, aku mau nyampein sesuatu lagi, boleh nggak? Silakan. Terakhir. Mungkin kata-kata ini ya. Sekalian mungkin pesan-pesan Jess buat teman-teman ya. Kalau mau adopt spirit doll atau mungkin teman-teman yang punya spirit doll, aku saranin kalian jangan mandiin boneka kalian. Jadi cuma dilap-lap aja. Karena sekali lagi apa yang kita lakuin ke boneka, mereka juga ngerasain spirit. Kalau kita guyur air, kasihan mereka basah. Ya kali spirit diguyur air kok. Jadi kayak lebih baik kalian lap-lap aja. Kalau ada yang kotor dibersihin, pakai kayak noda-noda itu pakai benzolak atau obat jerawat kayak gitulah. Jangan dimandiin. Oke. Sih. Thank you Jess. Nah, pesan-pesan mungkin buat teman-teman terakhir Jess. Pesan-pesan apa untuk ya? Ya mungkin kalian kalau misalnya apa ya kok pesan ya mungkin kalau misalnya teman-teman mau adopt itu harus izin orang tua dulu, jangan asal adopt, dan adoptnya itu harus di tempat yang terpercaya ya. Terus sekali lagi ini tuh bukan buat disembah, bukan buat kalian minta rejeki dan lain-lain, ini tuh pure karena kalian ingin mendoakan mereka. Jangan kalian berharap apapun dari spirit doll. Itu aja sih. Oke. Loud and clear. Oke. So terima kasih Jess ya. Nanti mungkin siapa tahu ada konten-konten berikut kita bakal ketemu di sini juga. Atau mungkin kalau kalian nggak puas bisa langsung tanya DM ke Lau Jessie, ke Mam Jessie ya. Boleh komen di TikTok aja kali ya. Komen di TikTok juga boleh, di Nyong Timur juga boleh, monggo. Oke. Thank you saudaraku, thank you ya Jess ya. Oke, sampai ketemu dari Timur. Salam dari Timur saudaraku.